Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Departemen Pelkes GPIB melalui acara Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Agustina Merlin Salim Muda Soplatu. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Ebenezer, Surabaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengawali hari baru ini dengan memohon tuntunan Tuhan untuk menyertai kita di sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh ada di hari yang baru ciptaan Tuhan ini, dan kami mau menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dituntun untuk mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahaminya, lalu biarlah firman itu menjadi penuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini bacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yang mengatakan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 1 minggu ini, sampai dengan besok di hari Sabtu, bacaan Alkitab kita dalam renungan firman Tuhan melalui Hosea menyampaikan bagaimana kehidupan orang Israel dan Yehuda berlaku tidak setia kepada Allah. Mereka melakukan penyembahan terhadap Baal. Mereka juga mengandalkan kekuatan-kekuatan militer sendiri. Bahkan mereka bersekutu dengan bangsa asing. Mereka tidak mengandalkan Tuhan Allah. Padahal mereka lupa bahwa Allah lah yang telah menepati janjinya, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dan Allah juga yang menepati janjinya, membawa dan memberikan kepada mereka tanah perjanjian Kanaan. Namun ketika mereka berada di tanah perjanjian, justru mereka mengadopsi cara hidup orang Kanaan. Hosea mengingatkan umat Israel bahwa karena perbuatan mereka yang tidak setia kepada Allah, mereka pasti akan mendapatkan penghukuman. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun dalam kitab Hosea ini ia juga memberikan harapan. Apakah harapannya? Harapannya adalah Hosea menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni mereka dan memberikan mereka sebuah permulaan hidup yang baru sebagai umat pilihan Allah. Hal inilah yang menjadi teks bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ketika harapan itu akan terjadi, maka umat harus mendengar panggilan untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Pertobatan menjadi hal penting untuk meraih janji keselamatan. Pertobatan mengandung suatu keinginan untuk berubah dari cinta kegelapan
dan mengejar kesucian. Pertobatan yang mereka lakukan, yang Allah minta, bukan hanya dengan memberikan persembahan-persembahan lewat kurban-kurban yang mereka naikkan kepada Tuhan, namun Tuhan Allah meminta kesungguhan pertobatan yang keluar dari hati dengan mempersembahkan kata-kata yang penuh dengan kepatuhan, kata-kata yang penuh dengan pujian kepada Allah, yang mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Allah itu saja yang mampu membawa mereka menerima dalam segala ketentraman di segala kehidupan. Kata-kata yang juga menunjukkan adanya perubahan sikap hati, bagaimana mereka menjadi orang yang menyadari bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia, bahkan kekuatan dan kekuasaan bangsa-bangsa tidak dapat menyelamatkan mereka. Kata-kata yang diinginkan oleh Tuhan Allah juga adalah mereka mampu menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah, yang mau mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka, penolong yang memberikan ketentraman, penolong yang memberikan ketenangan. Di saat umat berbalik dalam pertobatan dan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Tuhan Allah pasti menjamin dan memelihara setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, luar biasanya Tuhan Allah itu. Sekalipun Ia tahu dan Ia memberikan penghukuman karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umat akibat ketidaksetiaan kepada Allah, namun inisiatif untuk memberikan pengampunan juga tetap berasal daripada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sebab Allah tidak menginginkan manusia binasa, melainkan berbalik dan bertobat supaya mereka kembali hidup dalam ketentraman. Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat renungan firman Tuhan ini, hal pertama menyadarkan kepada kita bahwa setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari yang namanya ketidaksetiaan kepada Allah. Apapun realita kehidupannya, apapun perjalanan hidupnya. Namun dari apa yang disampaikan oleh Hosea mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup sebagai manusia yang berdosa, Allah tidak menginginkan kita hadir sebagai manusia yang binasa. Allah selalu mau membawa kehidupan kita pada ketentraman dan keselamatan. Karena itu tentunya janji pemulihan, janji pertobatan yang sudah disampaikan oleh Hosea bukan hanya menjadi bagian dalam kehidupan umat Israel dan Yehuda, tapi janji untuk memulihkan juga sampai dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah berkenan untuk memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Melalui Yesuslah maka kehidupan manusia yang pernah terputus dengan Allah karena dosa, kehidupan manusia yang pernah terputus dengan Allah karena ketidaksetiaan, karena perbuatan kejahatan, diperdamaikan kembali oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Karena itu sampai dengan hari ini kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Secara khusus ketika kita berada dalam masa pandemi saat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita patut merenungkan perjalanan hidup kita. Apakah selama ini kita juga sudah menjadi orang yang benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan? Apakah dalam menjalani kehidupan ini
Kita sudah benar-benar menjadi umat yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Biarlah perenungan ini menjadi jawaban bagi setiap kita, supaya kita tetap meyakini apapun kondisi yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, kita mau memandang dan melihat bahwa tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan yang kita akan dapati dalam dunia ini ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan manusia. Tapi hanya dengan mengandalkan Tuhan, hidup kembali dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu pasti memperoleh ketentraman. Hal yang kedua, lewat firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu saudara, mari jalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita tetap setia dalam peribadahan yang mungkin sampai dengan hari ini saya dan Bapak Ibu masih beribadah secara virtual, saya dan Bapak Ibu masih beribadah secara live streaming, namun tidak pernah akan membuat kita terpisah dari kasih dan setia Tuhan. Namun ibadah-ibadah yang kita lakukan biarlah benar-benar dan sungguh-sungguh keluar dari hati dalam pujian, dalam perkataan seperti yang diminta oleh Tuhan Allah kepada umat Israel dan Yehuda, bahwa biarlah pujian itu keluar dari hati, kalimat-kalimat itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, saya dan Bapak Ibu akan menjalani dan mengawali hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, hidup tetap setia di dalam Tuhan, tetap kembali menyatakan kehidupan iman kita di dalam Tuhan, dan kita percaya semua pergumulan, semua tantangan, semua persoalan, bahkan apapun yang kita hadapi di sepanjang hidup ini, pasti kita akan melewatinya karena Yesus menjadi bagian dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diingatkan dalam kehidupan kami, mungkin terkadang kami juga sama menjadi seperti umat Israel dan Yehuda, yang terkadang berlaku tidak setia kepada Tuhan, yang terkadang tidak melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kami mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi lewat firman Tuhan hari ini kami diingatkan, lewat firman Tuhan hari ini kehidupan kami digugah oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Tuhan tidak menginginkan kami manusia binasa di tengah-tengah dunia ini, tapi kami akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan diberikan jaminan dalam keselamatan. Kami sudah memperoleh keselamatan itu Tuhan. Karena itu biarlah jaminan keselamatan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kami melalui kehadiran Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap belajar untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Kami selalu mau mengarahkan setiap langkah hidup kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kami akan melihat berbagai karya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan mengawali sepanjang hari ini dengan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Kami minta biarlah Tuhan memberikan kami hikmat-Mu, biarlah Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan senantiasa berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat Departemen Pelkes GPIB, boleh memberikan kami media, acara, morning call dan night call GPIB, sehingga kami tidak pernah habis
untuk selalu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan ini kami dituntun, langkah hidup kami ditata di dalam Tuhan, dan kami selalu mengarahkan kehidupan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Departemen Pelkes GPIB, dan biarlah dalam segala karya pelayanan senantiasa Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka, sehingga kegiatan acara ini boleh tetap terus berlangsung dan senantiasa menjangkau kehidupan umat Tuhan dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Diberkatilah setiap rumah tangga keluarga kami, diberkatilah juga setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, karena kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh staf yang ada, semua kabinet-kabinet yang ada, diberkati Tuhan, supaya mereka mampu mengarahkan bangsa kami ini ke arah yang lebih baik, dan dalam setiap program-program senantiasa membawa kebaikan dalam seluruh kehidupan warga negara Indonesia. Kami juga berdoa, Tuhan, Engkau memberkati garda terdepan di masa pandemi saat ini, baik seluruh tim medis, baik seluruh aparat keamanan bangsa dan negara, tim sukarelawan, dan semua yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Bahkan Tuhan memberkati seluruh warga negara Indonesia, sehingga tetap melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan protokol pemerintah, semuanya itu dilaksanakan dengan kedisiplinan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan, berangsur-angsur kami percaya ada pemulihan yang terjadi, dan bangsa dan negara kami ini pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi seluruh keluarga.